Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mazida dengan NIM akhir 016 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis usaha tani padi di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Padi merupakan salah satu bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sejauh ini, ketergantungan orang Indonesia terhadap beras sudah mencapai 95%. Sumeneb merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki potensi pengembangan budidaya padi. Salah satunya Kecamatan Gapura yang terdiri dari 17 desa. Dengan tingkat produktivitas padi berkisar 5-6 ton GKP per hektar. Padi ditanam pada musim kemarau atau hujan, sehingga tidak ada musiman untuk penanaman padi ini di Kecamatan Gapura. Usaha tani padi juga mengalami beberapa kendala yang sering terjadi, seperti harga beras yang semakin turun sedangkan modal yang dikeluarkan cukup besar, sehingga petani seringkali mengalami kerugian. Dari latar belakang tersebut, tujuan Winnie Riset ini untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani padi, pembiayaan resiko, kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh petani, dan perencanaan usaha tani padi di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya ada gambaran umum. Padi yang tumbuh di daerah Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, umumnya merupakan padi varietas lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi setempat. Padi ditanam pada musim hujan. Pola tanam yang umum digunakan adalah sistem tada hujan, di mana curah hujan menjadi sumber air untuk pertumbuhan tanaman, akan tetapi jika musim kemarau, pola tanam yang umum digunakan adalah sumur bor atau sewa air. Penelitian ini saya melakukan wawancara dengan salah satu petani yang berada di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb pada tanggal 30 Juli 2023, di mana ada identitas respondennya atas nama Bapak Atmawi dengan umur 55 tahun, pekerjaan sebagai petani, pendidikan SD sederajat dengan status lahan milik pribadi, luas lahan 1 hektar, jenis komoditas padi, masa tanam 3-5 bulan, yang beralamat di Jalan Raya Gapura, Dusun Raas, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya analisis kelayakan finansial. Tabel 1 ini merupakan komponen biaya tetap usaha tani padi satu musim dengan luas lahan 1 hektar yang dimiliki oleh Bapak Atmawi, di mana biaya tetap di sini terdiri dari mesin pencetak padi, semprotan, cangkul, sabit, dengan keseluruhan biaya total penyusutan sebesar Rp865.000. Selanjutnya ada komponen biaya variabel usaha tani pada satu musim dengan luas lahan 1 hektar, di mana biaya yang di sini terdiri dari bahan baku yang terdapat bibit, pupuk urea, pupuk ponska, pupuk ZA, insektisida, nara. Yang kedua ada tenaga kerja yang bergerak di pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan. Yang terakhir ada sewa air dipakai jika musim kemarau tiba, dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp3.565.000. Yang ketiga ada tabel total biaya usaha tani padi satu musim dengan luas lahan 1 hektar. Di mana di sini penjumlahan dari total biaya tetap dengan total biaya variabel yang mendapatkan hasil sebesar Rp4.430.000. Selanjutnya ada penerimaan petani usaha tani padi. Penerimaan ini diperoleh dari hasil harga jual tanaman dikali dengan produksi yang dihasilkan. Harga jual tanaman padi di sini sebesar Rp5.000 per kilogram, sedangkan produksi yang dihasilkan satu kali panen sebesar 5.000 kilogram padi. Penerimaan yang diterima petani sebesar Rp25 juta untuk satu kali masa panen. Sedangkan keuntungan yang diterima dari usaha tani padi sebesar Rp20.570.000. Selanjutnya ada RC rasio. Berdasarkan perhitungan analisis RC rasio didapatkan sebesar 5,6, menunjukkan bahwa lebih besar dari 1. Maka usaha tani padi di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya ada BEP unit.
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai BEP unit pada perhitungan usaha tani padi milik Bapak Atmawi sebanyak 4 kg. Jadi untuk mencapai titik impas atau agar usaha tani Bapak Atmawi tidak mengalami kerugian, Bapak Atmawi harus menghasilkan jumlah panen padi dalam sekali panen paling sedikit 4 kg. Karena jumlah panen sebesar 5.000 kg, maka usaha tani Bapak Atmawi ini tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada BEP harga. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani padi milik Bapak Atmawi sebesar Rp1.5.813 dalam satu kali panen. Jadi untuk mencapai titik impas atau agar usaha tani Bapak Atmawi tidak mengalami kerugian, Bapak Atmawi harus menjual jumlah panen padi dalam sekali panen paling sedikit Rp1.5.813 karena jumlah pendapatan yang didapatkan sebesar Rp20.570.000 dalam satu kali panen, maka usaha tani Bapak Atmawi ini tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan payback period didapatkan hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani padi milik Bapak Atmawi dicapai dalam jangka waktu 2 bulan 5 hari untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Selanjutnya ada pembiayaan kegiatan usaha tani. Dalam membiayai kegiatan usaha taninya, Bapak Atmawi menggunakan modal yang berasal dari pinjaman kredit pada koperasi unit desa. Kendala yang dihadapi oleh Bapak Atmawi di sini yaitu KUD memiliki sumber daya terbatas untuk meminjamkan uang kepada petani yang membutuhkan dan mengenakan bunga pinjaman yang tinggi, sehingga menjadi kendala pada Bapak Atmawi untuk membayar angsuran tersebut. Sedangkan Bapak Atmawi sendiri, hasil pertaniannya yang dihasilkan juga tidak selalu stabil dan pendapatan akan berkurang. Strategi yang dapat ditawarkan oleh peneliti untuk mengatasi kendala ini yaitu menggunakan kredit program pertanian KKP atau kredit ketahanan pangan. Pada program KKP ini memiliki keunggulan diantaranya bunga yang relatif rendah dan terjangkau. Untuk mendapat kredit juga lebih efisien dan murah. Petani atau kelompok tani dapat mengenal prosedur dan mekanisme sistem perbankan. Selanjutnya, identifikasi resiko. Faktor-faktor penyebab risiko yang dapat terjadi pada usaha tani padi Bapak Atmawi yaitu faktor cuaca, serangan hama dan penyakit, perubahan harga beras yang semakin menurun dan modal yang dikeluarkan besar, memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil panen atau peningkatan risiko gangguan pertanian. Strategi yang dapat ditawarkan oleh peneliti untuk mengurangi risiko ini, petani dapat mengambil beberapa tindakan seperti mengelola irigasi yang baik, menggunakan praktik pertanian yang berkelanjutan, memilih varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit, melakukan diversifikasi usaha, memiliki asuransi pertanian, mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian, dan terus meningkatkan keterampilan dan manajemen pertanian. Adapun kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah untuk komoditas padi di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, antara lain memiliki kelebihan dapat memberikan perlindungan kepada petani padi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh bencana alam, serangan hama, penyakit, atau kejadian lain yang dapat mengurangi hasil panen. Petani dapat memperoleh stabilitas pendapatan yang lebih baik, membantu petani padi dalam merencanakan kegiatan pertanian, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Sedangkan kekurangannya di sini memerlukan pembayaran premi yang tinggi, tidak mampu memberikan perlindungan terhadap semua jenis risiko yang dihadapi oleh petani padi seperti kerugian akibat perubahan iklim atau fluktuasi harga pasar. Proses klaim asuransi seringkali melibatkan prosedur yang rumit dan memakan waktu. Adapun identifikasi kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Atmawi di sini pada bidang pemasarannya saja. Mitra dalam pemasaran hasil produksi padi ini yaitu pada PT Avanindra Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Agus Salim di sebelah barat Tanjung Sampang. PT Avanindra Jaya ini sebagai salah satu distributor beras besar di Madura, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangannya dengan benar-benar mencari sumber benih padi yang berkualitas dan teknik penanaman yang baik dalam menghasilkan gabah berkualitas yang selanjutnya diproses oleh penggilingan padi yang menggunakan teknologi yang canggih dengan menghasilkan beras yang berkualitas. Dengan mitra kerja yang berada di seluruh Indonesia dapat menyediakan beras berkualitas dengan kandungan gizi dan protein yang tinggi yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi yang mengonsumsinya.
Yang terakhir ada perencanaan usaha tani padi. Yang pertama, Bapak Atmawi di sini dalam pemilihan lokasinya yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan air untuk irigasi, jenis tanah yang sesuai, aksesibilitas, dan iklim yang mendukung pertumbuhan padi. Selanjutnya, jenis komoditas padi yang akan ditanam dimulai dari pemilihan dan perlakuan benih padi yang baik. Benih padi yang digunakan dari benih padi yang telah bersertifikat karena akan memiliki daya tumbuh yang baik. Kemurnian varietas dan masa pakai yang diketahui dengan pasti. Dengan kualitas yang baik, tanaman padi akan tumbuh lebih seragam sehingga memaksimalkan saat dipanen. Persiapan lahan dengan membersihkan gulma, mengolah tanah, dan melakukan perbaikan struktur tanah, memastikan pH tanah optimal untuk pertumbuhan padi. Perencanaan pengendalian hama dan penyakit, serta menerapkan metode pengendalian yang sesuai seperti pemakaian pestisida yang aman dan penggunaan varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit. Pemeliharaan tanaman rutin, seperti penyiangan gulma, pengairan yang cukup, serta pemangkasan dan pemupukan lanjutan sesuai dengan kebutuhan padi. Terus pemupukan dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi tanaman padi. Selanjutnya, pemanenan yang tepat untuk memastikan hasil panen optimal dengan hati-hati dan penanganan hasil panen yang baik untuk menjaga kualitas gabah. Yang terakhir ada pemasaran hasil panen, mengetahui pasar potensial, kebutuhan konsumen, dan saluran distribusi yang tersedia untuk menjual hasil panen tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.